Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Baqarah minggu yang lalu tentang orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Hari ini ayat 140 sampai 113, bagaimana Allah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani seperti apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak-anak cucu keturunannya agamanya penganut Yahudi atau Nasrani. Ini mereka mengatakan itu. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub itu orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan cucunya itu adalah orang Nasrani. Makanya Allah membantah, qul kata oleh Muhammad. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, antum a'lamu amillah. Apa kamu lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Wa man azma an katama syahadatan min Allah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat persaksian dari Allah? Wa ma Allah bighafil amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah, tidak lupa, tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Mari kita lihat beberapa tafsir. Yang pertama Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Nurul Mahali menjelaskan ayat ini, yaitu bahwa kalimat am yaquluna, itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani berkata yang sama. Jadi mengatakan bahwasanya itu semua nabi-nabi itu adalah agamanya Yahudi. Kata orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu orang-orang Nasrani. Itu ucapan mereka. Artinya nabi-nabi yang ada itu, yang disebutkan mereka itu mengikuti agamanya mereka. Kata mereka nih, ini ucapan mereka. Makanya Allah jawab, gak mungkin, mustahil ya. Mereka menyembunyikan kesaksian baik di dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Injil yang Allah turunkan. Nah ini ya. Lebih lengkap lagi, yaitu ini diantara kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Dulu mereka mengatakan bahwasanya surga itu milik mereka, ya. Makanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani sebenarnya sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di ayat sebelumnya kan kita jelasin, ya, adalah Hanif. Hanif itu lurus, agama yang lurus, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, berbeda dengan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu putrinya Allah, ya kan? Orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah. Nah, ini sangat menyimpang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita ketahui bahwasanya Bani Israel, Yahudi, Nasrani sama-sama membanggakan Nabi Ibrahim. Juga nabi-nabi yang disebutkan tadi. Berbeda ketika Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mereka ini hidup di masa Rasulullah. Mereka berkata, orang Yahudi berkata, orang Nasrani berkata seperti ini. Begitu. Jadi ucapan ini ucapan Yahudi Nasrani di zaman Nabi Musa Muhammad SAW. Nabi-nabi itu orang Yahudi, nabi-nabi itu orang Nasrani. Padahal itu dibantah oleh Allah langsung. Jadi dalam tafsir Misbah, Allah menjelaskan, Allah membungkam dengan kalimat bahwasanya nabi-nabi itu semuanya menganut agama tauhid, la ilaha illallah. Sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, terus cucu-cucunya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bahkan bantahannya itu, kalian lebih tahu gak ataukah Allah lebih tahu, ya kan? Makanya nggak mungkin mereka lebih tahu. Ini
mereka ini menyembunyikan apa yang mereka ketahui. Ya, nggak mungkin Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi, nggak mungkin Nabi Ibrahim itu agama Nasrani, tidak mungkin. Kenapa? Nabi Ibrahim itu lahir sebelum Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu lahir sebelum Nabi Isa. Bahkan Nabi Musa, Nabi Isa itu masih cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nggak mungkin agama Nabi Ibrahim Yahudi, agama Nabi Ibrahim Nasrani. Nggak mungkin kan? Secara logika akal aja, Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Musa, cucunya Nabi Isa, cucunya. Nggak mungkin. Masa Nabi Ibrahim Yahudi? Nah, ini pengakuan yang aneh, bin ajaib. Ya, maka dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Nah, ini ayat 140. Jadi sebenarnya orang Yahudi, orang Nasrani itu seperti itu memang. Ya, seperti itu ungkapannya. Padahal mereka itu hanya ngarang-ngarang saja, hanya ngarang-ngarang. Padahal apa yang mereka katakan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Al-Baqarah 141. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang diusahakannya, bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka lakukan. Ya, mereka itu umat yang dahulu. Ya, mereka seperti itu. Ya, jadi mereka ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini memutarbalikkan fakta tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Isyarat bahwa keturunan mereka sampai kepada Nabi Yakub, sampai ke Nabi Ibrahim tidak bermanfaat buat mereka. Karena balasan bukan berdasarkan pada keturunan, tapi berdasarkan kepada amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di dalam ayat-ayat. Bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan, bukan hanya yang lainnya. Bisa jadi keturunan Nabi tapi dia kafir, bisa jadi keturunan biasa tapi dia mukmin. Jadi yang Allah lihat itu bukan keturunannya. Nabi Nuh anaknya kafir, ya kan? Nabi Ibrahim ayahnya, ya kan? Kemudian siapa? Nabi Lut istrinya. Jadi memang itulah ujian Allah kepada Nabi. Jadi ada seperti itu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya, artinya memang pengamalan agama mereka itu sangat berbeda dengan apa yang mereka sampaikan. Mereka ini menyembunyikan apa yang disampaikan sebenarnya gitu. Jadi makanya di ayat ini ya orang-orang yang beriman kepada Allah ya sesuai dengan amalnya, bukan karena keturunannya. Berdasarkan amalnya. Yang paling mulia itu bukan karena keturunan. Yang paling mulia itu karena amalnya, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini lebih konkret lagi, yaitu bagaimana ungkapan Yahudi dan Nasrani ini itu tentang masalah kiblat. Nah, mereka ini mencari pembenaran nih. Di ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang yang sufaha ini bodoh ya, orang yang kurang akalnya. Orang Betawi nyebutnya orang yang apa tuh? Ya bodoh lah ya, nyebutnya nggak bagus ya. Pokoknya orang yang bodoh nih ngomong begini nih, apa ucapannya? Ya, ucapannya adalah ma walam aqibul lati kanu 'alaiha. Apakah yang malingkan mereka umat Islam nih dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis dulu nih, sebelum perubahan kiblat kembali ke Ka'bah. Rasulullah dan para sahabat itu kiblatnya
sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani waktu begitu. Ya, tuh coba lihat buktinya nih, buktinya kita ini benar. Apa buktinya? Tuh nabimu tuh, semua tuh kiblatnya ke mana? Ke Baitul Maqdis, dulu. Lalu kan Allah perintahkan kiblat itu kembali ke Ka'bah. Ya, memang dulu Rasulullah ini berdoa sampai beberapa bulan kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Makanya kalau yang pernah haji umrah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu adalah masjid di mana perpindahan kembali kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah setelah Rasulullah berdoa. Dan itu doanya nggak langsung dikabulkan, beberapa bulan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jawaban Allah langsung ke kalimatnya apa? Qul, kata oleh Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Ya, kepunyaan Allah timur dan barat. Ya, jadi itu Allah yang berkehendak. Ya, ketika itu umat Islam, Rasulullah dan sahabat menghadap Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Ka'bah Baitullah. Lalu Allah mengatakan lillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Makanya ya kalau sekarang kan kita sholat menghadap Ka'bah Baitullah. Tetapi ada saat-saat kita diperbolehkan tidak menghadap Ka'bah ke Baitullah. Jawabannya ini nih ayatnya. Dalam fikih misalnya ketika kita sholat di atas kendaraan, di atas pesawat, di atas kereta, di atas mobil, di atas motor. Ngomongin ya kalau motor ya. Ya, atas motor gimana ya? Dibonceng kan ya. Tapi kayaknya belum ke masjid ya. Ini artinya boleh tidak menghadap kiblat, itu boleh. Yang kedua karena peperangan. Karena peperangan itu dalam kondisi genting, kita boleh tidak menghadap kiblat. Dalam kondisi seperti itu. Makanya apa? Lillahil masyriq wal maghrib. Ya, kepunyaan Allah timur dan barat. Yahdi may yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Inilah selalu kita minta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hamba hidayah, berikan kami hidayah, petunjuk jalan yang benar, agama yang lurus, itu ya, istiqamah dalam kebenaran, dalam Islam. Nah, kita lihat tafsir sekarang. Jadi orang-orang bodoh, orang yang lemah akal, baik dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mengolok-olok, ngejek umat Islam. Apa yang berikan mereka dari kiblat yang dulunya mereka menghadap Baitul Maqdis, sekarang kok menghadap Ka'bah, aneh-aneh aja. Ini kan bukti nggak konsisten katanya kan. Umat Islam tuh kok bisa pindah kiblat. Dulu nih umat Islam nih sama dengan kita, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kok sekarang ke Ka'bah Baitullah? Jawabannya lillahil masyriq wal maghrib. Jadi hanya milik Allah. Ya. Siapa yang dimaksud dengan orang bodoh dalam tafsir Ibnu Katsir? Yang dimaksud orang bodoh itu yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang penyembah patung, dan juga orang-orang Nasrani. Jadi orang yang bodoh itu ya, yang mengejek, yang mengolok-olok umat Islam. Diriwayatkan dari bahwa Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis sholat dan para sahabat itu selama 16 bulan. Riwayat lain 17 bulan. Rasulullah berdoa terus. Berdoa kepada Allah agar kembali ke Ka'bah Baitullah. Diterima doa Rasulullah, makanya kembali kepada Ka'bah Baitullah. Ya. Kemudian waktu itu beliau sholat pertama menghadap Baitul Maqdis, itu sholat asar. Beberapa sahabat ikut sholat bersama Rasulullah. Kemudian sebelum sholat asar ada seorang melewati orang yang sedang ruku. Makanya dia berkata, demi Allah, aku telah sholat bersama Rasulullah menghadap Ka'bah Baitullah. Orang-orang pun kembali menghadap Baitullah dalam sholat mereka. Ya. Adapun orang yang wafat dalam keadaan menghadap kiblat sebelum ke Baitullah, ya artinya memang karena ketidaktahuan itu nggak masalah. Ya, dulunya memang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, setelah itu kembali ke Baitullah. Nah,
Kalau dalam tafsir Misbah ini penjelasan lebih terinci lagi, yaitu menjelaskan tentang sufaha. Sufaha itu siapa sih? Di sini jelasin orang yang lemah akalnya, orang yang aktivitas tanpa dasar, tidak tahu, tidak mau tahu, atau juga memang bodohnya karena dia tidak mau belajar. Nah, bodohnya. Padahal dalam Al-Quran itu perintah belajar ini sangat-sangat dipentingkan. Di ayat yang pertama turun adalah Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dengan menyebut nama Allah, surah Al-Alaq itu kan. Nah, itu dijelasin. Sufaha ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang seuzon, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin yang ngomongnya itu asal-asalan, tanpa dalil, tanpa petunjuk. Ya memang karena hatinya sudah tertutup. Ya itulah orang-orang kafir ya. Memang kalau orang-orang kafir itu ngomong seperti itu tanpa dasar yang jelas ya. Atau juga orang-orang munafik juga ada orang yang sufaha itu. Orang munafik itu karena hatinya sudah sakit. Jadi begini Pak, hati itu kan ada tiga. Ada namanya qalbun salim, hati bersih, hati orang beriman. Ada namanya qalbun marid, hati yang sakit, orang-orang munafik. Ada qalbun mayit, hati yang tertutup. Nah orang-orang bodoh itu antara dua, munafik atau orang-orang kafir. Nah kalau orang mukmin hatinya bersih dan tidak akan mungkin bodoh. Kenapa? Karena dia selalu belajar, dia selalu memahami, baik melalui pengajian atau melalui bacaan atau melalui pergaulan. Terus dia belajar. Ya, jadi ayat ini menjelaskan seperti itu, bagaimana perubahan kiblat kembali ke Baitullah, kembali ke Ka'bah Baitullah. Kemudian ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan umat Islam itu umatan wasata. Nah, ini menarik nih Pak. Umatan wasata, umat pertengahan, umat yang adil. Sebab ada orang itu yang kecondongannya itu selalu lupa dunia. Ada juga kecondongan orang ada dunia terus lupa dengan akhirat. Nah makanya umat Islam ini adalah umatan wasata. Itu penjelasan pertama, umat pertengahan. Jadi wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupanmu untuk akhirat, jangan lupakan bagianmu untuk dunia. Jadi kita cari akhirat tapi jangan lupa bagian di dunia. Nah, umatan wasata itu diantaranya penjelasan seperti itu. Nah, umat yang adil, ya, yang bahagianya dunia dan juga bahagianya untuk akhirat. Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Jadi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat, pertengahan. Jadi makanya umat yang teladan, umat Islam itu umat yang teladan. Kenapa? Karena mengikuti Nabi yang teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, uswah, teladan yang terbaik itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita ini posisinya pertengahan, ya. Sama dengan posisi Ka'bah. Ka'bah itu posisinya itu di pusat dunia, di tengah-tengah. Nah itulah Ka'bah posisinya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya, umat Islam diperintahkan untuk adil, posisinya pertengahan. Ya, dari manapun kita berada, berjumpa di tempat yang sama di Ka'bah Baitullah. Allahu Akbar. Sudah ya. Kesimpulannya, nah ini langsung kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulannya 140 ini Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya ya orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan Nabi itu agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, agamanya Yahudi. Orang Nasrani mengatakan itu. Padahal sangat tidak benar. Dan itu dia menyembunyikan apa yang disampaikannya. Ya, Nabi Ibrahim hidup lebih dulu dibandingkan Nabi Musa.
Nabi Ibrahim hidup lebih dulu dibandingkan Nabi Isa. Nah, itu berarti agama yang benar adalah agama Nabi Ibrahim, agama tauhid. Jadi dilakukan itu hanya omong belaka aja. Yang kedua, kesimpulannya, seandainya Nabi Ibrahim bersama anak-anak cucu keturunan Yahudi Nasrani itu tidak akan bermanfaat buat kalian. Karena penganut agama itu mereka berbeda dengan kalian. Mereka ini tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub semuanya tidak menyembunyikan kebenaran. Sedangkan mereka Yahudi Nasrani menyembunyikan kebenaran. Ya, Nabi Ibrahim semuanya tawakal, patuh kepada Allah. Sedangkan kalian tidak demikian. Ini bantahan dalam 141. Kemudian kesimpulan 142, milik Allah timur dan barat. Allah lah syari yang berhak untuk memerintahkan hambanya menghadap kemana saja dalam sholat. Ke timurkah, ke baratkah, ke Ka'bah Baitullahkah, ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena semua arah adalah milik Allah. Mereka yang beriman, mereka yang taat, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jangan sampai kafir, sami'na wa asoina. Munafik, sami'na wa pikir-pikirna. Itu munafik, pikir-pikir dulu. Orang beriman, sami'na wa ata'na, mengikuti perintah Allah. Allah perintahkan kiblat ke Ka'bah, mengikuti. Kiblat ke Baitul Maqdis, mereka pun mengikuti. Karena semuanya itu milik Allah. Dan milik Allah baik timur dan barat. Terakhir kesimpulannya, jika Allah menjadikan Ka'bah Baitullah kiblat yang paling utama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maka demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik, umat pertengahan yang pernah di bumi ini, umat yang berbaik, pantaslah menjadi saksi nanti. Ya Allah alam suam. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca Al-Baqarah 140, 143 kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah. Allahumma arhamna bil Quran. Sebelum ditutup ya dengan doa, mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari Pak Chris, Pak Ardan atau Pak Lasno atau yang lainnya, silakan. Kalau tidak, musyawarah ya. Silakan, tafadhal mashkuran.